Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu pikirkan, yang tidak kamu pelajari, yang tidak kamu ilmui. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak temukan dalam proses berpikir. Itu Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Al-Quran nih. Sedangkan kalau di dalam agama saudara, tapi ini Kristen jarang tahu, jarang, tidak diajarkan sebenarnya. Ini rahasia gereja. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19, di situ diajarkan malah terbalik. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar, dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Bedanya di Islam. Kalau di agama saudara berdasarkan Bible 1 Korintus 1:19, aku akan menghilangkan, karena ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Ateteo, artinya dilenyapkan, ditiadakan. Nah kalau di Islam kagak, malah perintah jangan. Justru jangan kamu mengikuti segala sesuatu kalau tidak mendasari dengan ilmu pengetahuan. Kalau bukan karena kecerdasan, karena bukan karena proses berpikir. Itu Al-Quran, surah Al-Isra ayat 36. Kenapa demikian? Karena endingnya membahayakan. Apa endingnya? Rupa-rupanya dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10 Allah menerangkan begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kata Quran. Dan nanti orang-orang yang ada di dalam neraka, kata Allah, akan berkata, di neraka nih, orang-orang yang ada di neraka nih akan berkata, sekiranya dulu, andai saja dulu ketika kita hidup di dunia, mendengarkan atau berpikir akan peringatan-peringatan umat Islam yang datang kepada kita, maka tentulah kita tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Itu kata Quran. Jadi konsep di Islam, orang-orang di neraka nanti akan ngomong, andai dulu ketika di dunia kita berpikir, andai ketika kita di dunia kita mendengarkan, tua-tua masjid kiri kanan kita mendengarkan, memperdengarkan, menyuarakan, para apologet Islam muncul, menyuarakan, bukan hanya sekedar menjelaskan uraian Al-Quran, malah mengupas tuntas tentang isi kitab kita, yaitu Bible. Tapi toh kita tidak mau mendengarkan, kita hanya menggunakan doktrin dan dogma pendeta saja. Kita ngotot, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kita ngotot. Padahal Yesus sendiri tertulis di Bible justru bertuhan. Jadi pembedanya itu di situ. Kalau di Kristen dikatakan ada tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Di dalam Al-Quran justru kagak. Al-Quran justru menguraikan untuk mengetahui baru beriman. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu mengikuti satu ajaran kalau kamu tidak mengetahui. Jadi harus konsep berpikir. Pembeda antara Islam dan Kristen, untuk menjadi Islam harus berpikir, untuk menjadi Kristen matikan akal. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Coba. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Itu pengakuan Paulus di 2 Korintus 10 nomor 5. Paulus itu pengetahuan Tuhannya itu dirubuhkan. Jadi tentang apa yang disampaikan Tuhan kepada para nabi
itu dihilangkan, dilenyapkan. Maka yang diutamakan kemudian setelah ada perintah untuk berpikir, ya diutamakan ya itu. Jangan berpikir, imani saja, percaya saja. Itulah yang terjadi. Padahal perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat, kalau kita berfokus kepada ajaran mereka, perintah Tuhannya itu jelas. Di dalam Amsal 3 nomor 5, itu tertuang begitu sempurna tulisannya dalam bentuk beberapa terjemahan. Dikatakan bahwasanya percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu artinya hati dan akal harus sinkron. Tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan itu bahaya. Tidak sepenuh hati. Akal mengatakan Yesus mati. Tapi mulut mengatakan Tuhan tidak mungkin mati. Tapi yang dituhankan adalah Yesus yang pernah mati. Maka mengimani, mempercayai hal seperti ini tidak sepenuh hati. Kenapa bisa bertekun di sana? Kenapa bisa kemudian eksis di sana? Ya karena enak. Tak ada makanan yang diharamkan. Tak ada minuman yang diharamkan. Tidak ada hukum wajib. Ke rumah ibadah hanya nyanyi-nyanyi. Pesta-pesta dan seterusnya. Makanya dia bertekun. Tapi hatinya tidak penuh. Tidak percaya sepenuhnya. Ada keraguan muncul di situ. Kenapa? Karena tidak melalui proses berpikir. Berbeda di Islam. Harus, jangan kau mengikuti satu ajaran kalau tidak menggunakan akal. Nah, kalau kita tanya sama saudara Kristen, kamu menyembah anak manusia berjenis kelamin laki-laki yang dilahirkan dari seorang manusia bernama Maria, itu proses akal atau hanya percaya saja? Maka mustahil kita menemukan jawaban berkata karena proses berpikir. Mustahil. Kecuali mereka ingin berbohong. Membohongi diri mereka dan membohongi orang yang ada di sekelilingnya. Sekira begitu saudara. Kalau memang sudah yakin mau bersyahadat, ya alhamdulillah, mari kita tuntun untuk bersyahadat. Atau kalau memang nggak mau di sini boleh, silakan untuk besok di kantor KUA atau di kantor Sekdes atau di mana gitu. Silakan saudara. Mungkin ada yang mau menanggapi pernyataan saya. Ya siap. Bang Rembulan, KTP-nya belum dikirim? Oh, belum Bang. Kalau KTP aslinya itu Bang, tadi kan sudah saya bilang itu di ini di rumahnya kepala dusun. Oh iya ya. Fotonya atau fotokopinya? Nggak ada fotokopinya. Fotokopinya juga nggak ada juga Bang. Tunggu ya, cari-cari dulu ya Bang. Tapi nggak apa-apa itu menyusul. Mending mumpung sinyalnya bagus, abang dituntun aja dulu baiknya bang. Mumpung sinyal abang bagus nih. Iya. Itu ya. Baik, mungkin Ustadz Alip ada yang mau disampaikan dulu Ustadz Alip? Ya, kalau ini kan besok kalau masalah sertifikat kan itu urusannya nanti beliau sendiri ya. Jadi kita tidak ada tanggung jawab di sana. Yang penting kita tahu dulu tadi datanya bahwa dia itu memang non Muslim. Jadi sehingga Gurunda itu kan dengan leluasa untuk membimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berikutnya silakan kalau mau malam ini bersyahadat, tafadhol. Tadi kan Akang sudah terima berkasnya yang penting Kang ya. Belum dikirim ke saya. Oh, dia lagi nyari memastikan fotokopi. Dia non Muslimnya nggak ada. Saya udah tahu dia non Muslim, saya udah tahu karena sering debat di sini. Tinggal KTP-nya aja biar lebih pasti, 100% pasti. Ya, oke. Kita kan di sini membantu membimbing ya, tidak ada tanggung jawab dari proses administrasi yayasannya, jadi sebenarnya aman. Ya, tinggal nanti kalau KTP nyusul aja ya. Iya Bang. Tapi yang Bang, pasti kan bukan dari yayasan kan nanti ininya? Bukan. Dari desa setempat. Iya, tapi Bang, aku mohon ya Bang ya, jangan itu dibukakan di media sosial Bang. Iya, nanti aman, kan Bang. ada yang mencari nanti saya itu kan jadinya pemicu keributan juga Bang. Saya nggak mau. Kalau saya itu kan pindah ke agama itu kan berdasarkan hati dan pemikiran saya, bukan berdasarkan apa-apa Bang. Betul, setuju Bang. Nanti dicari kan, ini gereja mana, yang asal mana kan gitu Bang.
Jadi semuanya terikut